Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sosial media, dan media merupakan wadah tempat bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya juga ta'zimi, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu tentang melakukan apa yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini ialah tentang melakukan apa yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Melakukan apa yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala atau amalan yang dicintai pada dasarnya adalah menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya secara konsisten atau istiqomah. Jadi di situ sebuah amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala jika kita menjalankan perintah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jikalau misalkan kita sudah taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita termasuk orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kita orang yang bertakwa, menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala secara istiqomah, secara konsisten. Bukan hanya hari esok, bukan hanya kemarin, namun sampai ajal menjemput kita senantiasa menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sudah termasuk orang yang melakukan amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan tuntutan Islam, amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang dilakukan secara konsisten, istiqomah meskipun jumlah sedikit. Jadi amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di situ ialah amalan yang dilakukan secara istiqomah meskipun jumlahnya sedikit. Salah satu contohnya misalkan kita melakukan amalan sholat tahajud. Kita rutin tiap malam melakukan sholat tahajud meskipun cuma 4 rakaat kita jalankan. Dan meskipun kita tidak punya amalan-amalan lain yang merupakan amalan sunnah, terus di situ diamalkan sholat tahajudnya. Makanya di situ amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di situ ialah amalan yang dilakukan secara istiqomah meskipun jumlahnya sedikit. Berikut adalah beberapa amalan utama yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala yang dapat kita terapkan dalam keseharian kita. Yang pertama
Amalan utama dan rutinitas. Yang pertama, sholat tepat waktu. Mengerjakan sholat fardu di awal waktu adalah salah satu amalan utama yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. As-sholatu ala waktiha, sholat telah tepat pada waktunya. Karena jika misalkan kita menjaga sholat di situ tepat waktu mengerjakannya, maka kita sudah melakukan amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan kita menjaga sholat. Salah satu contohnya misalkan kalau misalkan sudah azan berkumandang, kita senantiasa segeralah mendirikan sholat, segeralah menunaikan sholat tepat pada waktunya. Karena kalau misalkan kita mengerjakan sholat tepat pada waktunya, kita sudah melakukan amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala yang dapat kita terapkan dalam keseharian kita. Yang nomor 2 di situ yang merupakan amalan utama dan rutinitas. Yang nomor 2, berbakti kepada orang tua. Menghormati orang tua merupakan amalan yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bakti kita kepada orang tua di situ kita sudah melakukan amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak ada ruginya jikalau misalkan kita berbakti kepada orang tua. Bahkan di situ kita sudah melakukan amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Rasul-Nya. Amalan utama yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang dapat kita terapkan dalam kehidupan keseharian kita. Yang selanjutnya di situ istiqomah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di situ pernah bersabda bahwa amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang dilakukan secara rutin atau istiqomah meskipun jumlahnya sedikit. Jadi kita senantiasa melakukan amalan-amalan secara istiqomah, secara konsisten meskipun jumlahnya sedikit. Salah satu contohnya kita punya amalan bacaan istighfar. Dalam sehari kita baca rutin 100 kali. Meskipun jumlahnya sedikit, jikalau kita melakukan amalan tersebut secara istiqomah sampai ajal menjemput, kita senantiasa sudah melakukan amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita menjadi orang yang beruntung di dalam hidup ini. Amalan-amalan utama yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang nomor 2, yang selanjutnya di situ yang selanjutnya sifat dan sikap yang dicintai. Sifat dan sikap yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagian yang pertama di sini berbuat baik atau ihsan. Allah menyukai orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan kepada sesama. Jadi kita senantiasa berbuat ihsan, berbuat baik kepada sesama. Salah satu contohnya di sini kita membantu orang lain yang membutuhkan pertolongan kita, baik secara materi, baik finansial, ataupun secara doa. Kita senantiasa berbuat baik kepada sesama. Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Terus amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang selanjutnya yang merupakan sikap
dan juga sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di sini. Yang nomor 2 ialah bertaubat. Allah menyukai hamba-hambanya yang selalu memohon ampunan, bertaubat setelah melakukan kesalahan. Artinya di sini kita senantiasa menjaga keistiqomahan kita di dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah menunda taubat. Karena di sini umur tidak ada yang tahu. Bisa jadi 1 jam kemudian, bisa jadi 1 hari kemudian orang tersebut sudah menjemput ajalnya atau meninggal ini. Makanya di situ selagi kita sempat pada waktu ini, kita senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan astaghfirullahaladzim. Makanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di situ pernah bersabda, orang yang paling beruntung di situ adalah orang yang catatan amalnya di situ terdapat istighfar atau terdapat bacaan istighfar. Makanya di situ kita senantiasa orang yang selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang dapat kita terapkan dalam kehidupan keseharian kita, sifat dan sikap yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 3 di situ menjaga kebersihan dan kebaikan hati. Menjadi pribadi yang bertakwa dan memiliki hati yang bersih. Artinya kita senantiasa menjaga kebersihan hati kita, menjaga kebersihan lahiriah kita juga. Kita senantiasa menjadi orang yang bersih hati dan juga bersih lahiriah. Menjaga kebersihan hati, senantiasa bersihkan hati kita dari sifat-sifat penyakit hati, iri, dengki, dan juga pemarah, dan juga hal-hal yang lain yang bisa mengotori hati kita, mengotori perilaku kita. Makanya di sini menjaga kebersihan dan kebaikan hati termasuk amalan yang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya kebersihan hati kita yang merupakan amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjaga lahiriah, menjaga kebersihan badan kita itu termasuk amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita melakukan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan merawat diri baik secara batiniah maupun lahiriah. Berkaitan dengan amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di situ pernah bersabda, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qallah. Artinya amal kebaikan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah yang konsisten, yang istiqomah meskipun sedikit. Hadis riwayat Muslim. Artinya kita senantiasa menjaga keistiqomahan di dalam melakukan amalan-amalan kebaikan meskipun jumlahnya sedikit. Berkaitan dengan amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, an Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ilallah qala as-salatu ala waqtiha qala summa ayyun qala summa birrul walidain qala summa ayyun qala al-jihadu fi sabilillah. Artinya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ia berkata, aku pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang amal apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau Shallallahu alaihi wasallam bersabda, salat pada waktunya. Ibnu Mas'ud berkata,
Lalu apa? Beliau menjawab, berbuat baik kepada kedua orang tua. Ibnu Mas'ud berkata, lalu apa? Beliau menjawab, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di situ salah satu contohnya sholat pada waktunya, terus berbuat baik kepada kedua orang tua, terus yang ketiga yaitu jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Muttafaqun alaih. Jadi terdapat amalan-amalan utama yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu seperti apa yang sudah saya sebutkan tadi. Kita melakukan amalan yang sedikit, kita melakukan amalan secara istiqomah meskipun jumlahnya sedikit, termasuk amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua. Semoga menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajma'in. Kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya mari kita ngirim Fatihah semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa supaya kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat juga kepada para rasulnya, dan semoga dipermudah setiap urusan-urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.